Saya Bagong Suyanto, saya adalah dosen dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ya, jadi judi online ini menurut saya adalah metamorfose dari praktek perjudian pada umumnya. Ya. Hanya saja karena eranya sudah berubah, sekarang kan teknologi informasi makin masif, sehingga bentuk perjudiannya pun menjadi lebih beraneka ragam, termasuk judi online ya. Karena ini skala jangkauannya kan bisa kemana-mana ya, termasuk pada masyarakat menengah ke bawah ya. Nah, kenapa masyarakat menengah ke bawah kok lebih banyak yang terlibat dalam praktik judi online? Ini berkaitan dengan mentalitas masyarakat menengah ke bawah ya, untuk meraih segala sesuatu itu melalui jalan pintas. Jadi masyarakat menengah ke bawah itu yang biasanya menghadapi tekanan kemiskinan, kemudian kekurangan, dan lain-lain, itu membuat mereka tergoda untuk terus-menerus mengadu nasib terlibat dalam judi online ya. Meskipun tanpa disadari itu malah memperangkap mereka dan sulit untuk menjadi pintu mereka meraih insentif ekonomi yang lebih dari judi online ini. Yang disebut subkultur masyarakat menengah ke bawah itu adalah subkultur yang mereka sebetulnya apresiasi dan ingin meraih apapun yang ada di kelas sosial atasnya. Nah, untuk meraih ke sana kan mereka tidak punya dukungan ekonomi yang cukup ya. Karena itu ada keinginan untuk meraih itu dengan cara cepat. Nah, judi itu menawarkan kesempatan untuk itu. Meskipun ini harapan kosong ya, tapi ditawarkan dan kemudian direspon oleh masyarakat menengah ke bawah supaya mereka merasa kalau terlibat dalam praktek judi online itu mereka bisa mendapatkan rezeki dalam jumlah besar yang bisa merubah nasibnya, bisa membiayai gaya hidupnya yang ingin menyontoh kelas sosial di atasnya. Yang namanya masyarakat menengah ke bawah itu kan mereka hidup dalam kondisi yang vulnerable ya, rentan, rapuh ya. Kenapa mereka rapuh ya? Karena penyangga ekonominya tidak cukup ya. Alih-alih punya tabungan, mereka malah punya utang yang relatif banyak ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika mereka terlibat dalam judi online, tentu ada pos-pos yang kemudian dikorbankan ya. Nah, masalahnya kalau pos itu kemudian berkaitan dengan kebutuhan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anaknya, keluarganya ya. Tentu itu akan cepat atau lambat mempengaruhi daya tahan mereka ya, karena ada pos-pos yang harus digeser bahkan habis untuk judi online. Ya, di Indonesia kan penggunaan teknologi informasi menjangkau 200 juta lebih ya penduduk Indonesia ya. Dan masyarakat miskin hampir semua juga sudah punya gadget dan mereka bisa mengakses internet untuk terlibat dalam praktek judi online. Jadi sekarang ini pengaruh judi online itu menjadi sangat berbahaya karena skalanya masif. Hampir semua orang bisa mengakses ya. Dan masyarakat miskin yang tergoda itu sekali mereka masuk dalam praktek judi online, mereka akan seperti terbelenggu, bahkan adiksi ya, kecanduan yang membuat gadget itu bukan dimanfaatkan untuk pengembangan potensi sosial ekonominya, tapi gadget itu dipakai untuk terlibat dalam praktek judi online itu. Jadi tentu sangat kontraproduktif untuk masa depan keluarga miskin di Indonesia. Menurut saya cara mengurangi atau mencegah orang miskin supaya tidak terlibat dalam praktek judi online tidak bisa diserahkan hanya pada regulasi dari pemerintah atau kinerja aparat penegak hukum ya, untuk mungkin men-take down aplikasi-aplikasi yang menawarkan praktek perjudian online. Tapi ini harus ada penguatan dan ketahanan sosial dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
Saya kok lebih melihat pendekatannya bukan pendekatan hukum ya, atau pendekatan keamanan, tapi lebih pada pendekatan yang basisnya itu keagamaan, basisnya itu eh, keluarga gitu ya, untuk bisa menyadarkan secara kultural, secara sosial ya, atau secara religi juga supaya orang tidak terlibat dalam praktek perjudian yang semua agama melarang itu. Iya. Kalau berkaitan dengan literasi, ini yang disebut literasi informasi ya. Literasi informasi itu adalah bagaimana orang itu memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menilai apakah tawaran-tawaran yang diekspos oleh aplikasi judi online itu merugikan atau tidak ya. Dan itu butuh literasi informasi ya. Jangan sampai antara literasi informasi dan literasi digital itu tidak berjalan paralel. Mereka punya kemampuan literasi digital untuk mengakses dan kemudian memanfaatkan aplikasi itu, tapi di saat yang sama tidak punya literasi informasi yang harusnya jadi modal bagi orang-orang miskin untuk bersikap kritis, supaya apa yang ditawarkan oleh aplikasi itu selalu dicurigai, selalu dikritisi ya sebagai sesuatu yang merugikan dirinya. Itu literasi informasi. uh, Universitas Airlangga tentu bisa saja terlibat ya kalau memang situasinya sudah betul-betul dianggap darurat ya. Kita ini kan masuk dalam berbagai problema kemasyarakatan ya, isu stunting, isu kemiskinan ya. Meskipun tidak secara khusus, saya kira kita juga punya tanggung jawab moral ya. Karena dampak judi online sekarang kan memang betul-betul membawa masyarakat kita pada kondisi darurat judi online ya. Saya kira dengan kesadaran itu, UNER kalau melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat, mahasiswa ketika melakukan KKN di pedesaan, itu bisa ikut membantu menyadarkan masyarakat ya tentang bahaya judi online ini. Bagi saya perjudian itu hanya bisa dicegah kalau ada kesadaran kritis dari orang per orang. Tentu ini akan lebih mudah kalau orang-orang yang menyadarkan itu adalah orang-orang yang punya ikatan personal ya. Orang yang dihormati, orang yang disayangi ya. Hanya lewat itu kecanduan orang pada judi online bisa diberantas. Ini tidak mungkin dengan pendekatan legal formal bisa diandalkan untuk memberantas judi online. Ini butuh orang-orang yang dekat, orang-orang yang berempati pada kita ya, untuk terus mengingatkan ya bahwa ini adalah praktek yang sangat merugikan dan bisa menghancurkan keluarga. Karena itu butuh orang-orang yang memang peduli pada dampak buruk dari judi online.